Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Untuk hari ini nggak ada data penting, nggak ada data bintang 3, so lebih fokus ke TA dan news. Untuk news kali ini datang dari US, di mana Coinbase sedang melobi Congress untuk ya nge-pass a major crypto bill. Ya walaupun nggak cuma mereka ya. Coinbase dengan 65 dengan crypto organization yang lain begitu untuk nge-pass the Clarity Bill. Nah, Clarity Bill tentang apa? Clarity Bill ini basically adalah ya sesuai dengan namanya memberikan clarity ya mengenai regulasi kripto. Jadi siapa yang punya wewenang apa begitu ya. Nah, jadi Clarity Act ini menspesify role dari CFTC ya, Commodity Futures Trading Commission dengan SEC begitu ya, di mana SEC akan meregulate produk yang crypto related securities, sementara yang CFTC ini mungkin ya nggak tahu spesifiknya akan lebih ke apa begitu ya. Nah, ini bagus. Kenapa bagus? Karena dengan semakin jelasnya regulasi ya mengenai kripto, ini para institusi akan lebih tertarik untuk masuk ke dalamnya begitu, karena institusi itu nggak terlalu suka dengan aset class yang regulasinya masih belum kuat begitu. Makanya di cycle-cycle sebelumnya institusi cenderung nggak berani kan, hanya sedikit saja perusahaan-perusahaan yang mau punya exposure ke kripto seperti Tesla, MicroStrategy. Ya sekarang semakin banyak perusahaan-perusahaan yang punya exposure ke kripto. Kenapa? Karena regulasinya semakin jelas. Jadi overall this is good ya untuk untuk adopsi kripto di level institusi begitu ya. Next, reminder ya, untuk event dari Margex ini akan berakhir di tanggal 10 Juli. Jadi buat yang tertarik pengen ikutan silakan, masih ada waktu sedikit lagi ya. Dan kita akan lihat dulu ke chart. Untuk chart kondisinya BTC ini nyaris sekali kena target TP posisi short yang agresif, tapi sayangnya belum kena ya. Jadi ya monggo silakan mau ditunggu ya, karena ya besok juga belum ada data penting. Bukan besok, hari ini nggak ada data penting. Besok baru akan keluar, jadi masih bisa di hold aja sih sebenarnya ya. Nah, untuk BTCD kita bisa di sini kondisinya itu ya masih sideways begitu ya. Jadi ya kalau saran gua just keep it 60-40 aja, jangan kebanyakan alts, karena ya apapun itu kita nggak bisa tutup mata, balance sheet-nya masih cenderung drop dan ini masih kita hitung sebagai QT ya. Dan statement dari The Fed benar, mulai membaik, tapi ya belum ada tindakan nyata begitu ya. So bersabar ya, jangan ingin mendahului market ya. Saat kita ingin mendahului market, ingat ya di masa-masa sini ya, di Mei 2025 lalu di kuartal 4 nih, wah ini lebih sadis nih, kuartal 4 2024 sama Januari, wah ini banyak yang kena sekali ya, karena berharap masuk altcoin season, ternyata enggak, hanya fake out saja dan sekarang mungkin merah merona gitu ya. Oke, langsung aja ke komen. Yang pertama dari Handi Bun ya, bener banget, the goal is to be rich, not to look rich. Singkat, padat, nendang pol banget, mantap ya, bener ya. Zaman sekarang orang-orang terlalu terobsesi ingin terlihat kaya begitu ya, makanya ada jasa pinjam HP lah, atau bukan pinjam, lebih tepatnya jasa sewa HP, sewa baju, sewa tas begitu. 20 tahun lalu kayaknya gue nggak pernah denger ada yang begitu-begitu ya. Ya udah. Ya kalau mampu beli, kalau nggak ya jangan begitu. Zaman sekarang belum mampu udah ngutang gitu. Bahkan mungkin buat nyewanya juga ngutang. Waduh ya, itu facepalm luar biasa ya. Ingat, bener. The goal is to be rich, not to look rich. Bukan kelihatan kaya, tapi beneran kaya ya. Sip. Next dari Ferdinand Koda. Siang Bang Toshi. Bang, minta sarannya dong. Saya punya altcoin 100%. Waduh ya. Dulu saya beli altcoin sekitar 60 jutaan. Sekarang minus 20 jutaan. Ntar, minus jadi 20 jutaan atau minus 20 jutaan. Kalau minus 20 jutaan, ya nggak bagus sih. Tapi ya minimal nggak sampai nembus 50% lah ya. Sarannya dong Bang, apa saya jual 50% untuk beralih ke BTC? Apa tetap hold sampai all season baru dijual 50%-nya? Nah, ini jujurnya sedikit ya dilema juga sih, karena ya sekarang kalau kita ngomong secara teori cycle udah semakin mendekati ke cycle top secara teori begitu kan. Dan kalau kita ngomong juga secara fundamental, ada sih tanda-tanda bagus, ada potensi mungkin aja nih kita masuk altcoin season dalam waktu yang
mungkin relatif dekat gitu. Tetapi ya patokan gue tetap satu sih ya, selama masih QT dan it is still QT ya, lu bisa lihat di sini balance sheet-nya masih terus turun. Saran yang gue bisa berikan ya just keep it 60-40 begitu ya. Kita harus tetap punya mayoritas porto kita adalah di BTC begitu ya. Yaudah begitu aja. Next dari mana nih? Kok double ya? Oke, next dari Kim So Hyun. Emang orang di sini emang orang-orang di sini tiap mungkin ya. Di sini tiap DCA di BTC berapa puluh juta sih? Kalau cuma receh 1 sampai 2 juta tiap bulan, kapan mau kaya? Wah, aduh tipe ini ya. Kalau beli BTC, kapan bakal kaya? Ya ini yang ngomong kaya gara-gara BTC, puji Tuhan sekali ya. Example, lu modal 1 juta, paling cuma untung jadi 2 juta tiap 4 tahun. Lo yang enggak dong. Lo enggak dong. Gimana ini? Nah, ini kelihatan nih. Kelihatan ya. Nggak pernah buka chart selama jangka panjang, cuma pokoknya asal aja denger apa ngomong begitu. Aduh ya, tipe-tipe orang seperti ini berbahaya gitu. Terlihat nih yakin aja ngomongnya ya. Padahal gini, kalau mau lihat ya, pada faktanya BTC ya, cycle ini aja. Cycle ini emang udah berapa? Cuma 200% kah BTC profitnya? Nope. Dari bottom, di mana puji Tuhan kita dapat ya, di 2022 para penonton TCI dapat ya, kita sama-sama DCA di sana karena memang ada statistiknya ya, minus 30% dari EMA 200 begitu ya. Nah, buat yang sama-sama akumulasi dari situ ya, posisi awal lu tuh sekarang udah profit 623% kalau ke pucuk ya. Kalau ke harga running ya 600 lah. Begitu. Jadi ya ini salah ya. Kok bisa 4 tahun cuma jadi, berarti kan berapa nih? Modal 1 juta, untungnya jadi 2 juta, ya berarti 200% kan? Enggak, faktanya enggak ya. Faktanya lebih, 600%. Begitu ya. Masa lu mau cari untung 1 juta aja nunggu 4 tahun, worth it enggak? Ya baik lagi, kalau lu nggak tahu datanya jadi kayak nggak worth it. Begitu. Dan sebenarnya gini loh, sorry, gue mau ngomong gini deh ya. Anggap ya, lu selama 4 tahun jadi 100%. Begitu. Atau faktanya nggak 100% ya, faktanya itu 600 begitu ya. Aset apa lagi? Aset apa lagi yang risk rewardnya seperti BTC gitu ya, dan adopsinya sebesar BTC, tapi profitnya segede gitu. Ya kita ambil contoh deh, yang paling hype, gold. Wah, gold luar biasa ya. Gold bener-bener kali ini tuh kencang banget naiknya. Banyak sekali ngomong kencang sekali gold. Bener nggak kencang? Yes, relatif kencang dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Tapi pada faktanya, gold yang dibilang super kencang pun, itu ke harga running sekarang baru profit 107%. Sementara BTC ke harga running tadi sudah 600%. Ini lagi bagus sekali. Lu lihat performa sebelumnya. Di sini ya, performa sebelum-sebelumnya. Ini wow ya, kalau lu masuknya di sini lebih muntah darah lagi. Begitu. Jadi kalau dalam konteks investasi ya, 4 tahun bisa 600%, gua nggak tahu kenapa lu 200 di sini asumsinya ya. Nggak ngerti. Oh, kayaknya kemarin gua ingat. Gua kasih contoh BTC itu anggap harga rata-rata lu di 30.000 ya, anggap misal lu nggak beli dari paling bawah gitu, makanya gue kasih anggap rata-rata di sini dan lu DCA terus, maka harga naik terus kan ke atas. Nah di sini sekitar 250%-an begitu ya, tapi anggap 250%, 4 tahun 250%, jarang sekali aset yang bisa seperti itu begitu. Nah jadi ini ya, ini berbahaya, hati-hati, ini adalah mindset pejudi ya. Dan kalau pejudi itu begini sukanya tuh, kapan mau kaya mude ya, kapan kaya mude ya. Nggak gue tanya, lu udah dapat berapa gede gitu, udah berapa X begitu ya, dengan mindset seperti ini ya. Ya itu dia seremnya ya. Pejudi ya. Ya dihindarilah orang-orang yang seperti ini ya. Dan lucunya orang-orang yang mentalnya pejudi seperti ini itu seringkali patronizing begitu. Kapan lu mau kaya, cuma beli BTC aja, ble. Tapi portonya minus parah gitu ya. Oh tapi nggak apa-apa, kan gue punya potensi apa? Potensi kena rak bull gitu. That's the irony of it begitu ya. Lu kayak di sini lu kayak beli lotre. Lu dari 100 memes, wah gua tabur aja semua, duit gua taburin ke itu nggak ada bedanya sama orang main lotre ya dong. Nanti berharap satu boom meledak begitu kan ya. Nah pertanyaannya 1 banding berapa yang seperti itu, apalagi dalam masa-masa QT seperti sekarang gitu ya. Nah gua balikin, gua tanya,
lu beli terus alts yang nggak jelas, yang nggak tahu apa, worth it nggak nih selama ini? Karena puji Tuhan gue beli BTC worth it. Gue malah itu BTC bisa nahan alts gue yang underperform, begitu loh. Nah, hati-hati ya. Jadi ya apa namanya, pembelajaran buat kita semua ya. Orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang ngomongnya kadang-kadang, wah kapan lu mau kaya ya, patronizing kayak begini ya, padahal tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu statistiknya, begitu ya. Dan lucunya satu lagi nih ya, dibilang kalau cuma receh 1-2 juta tiap bulan kapan mau kaya, tapi contohnya modal 1 juta. Lah gimana kalau 1 juta jadi 4 tahun gitu? Kalau gitu berarti caranya cuma beli sekali dong, bukan DCA itu namanya ya. Kalau lu DCA 2 juta ya, 2 juta per bulan kali 4 tahun ya, berarti kalau 2 juta ini sekitar berapa tuh? 80 something loh. Ya, karena kalau sejuta aja berarti kan 12 kali 4 tuh. Ya 12 kali 4 kan 48 juta. Kali 2 berarti 90 something. Itu 90 something, 200% itu jadi ratusan juta coy. Nah, ya ini dia ya. Tong kosong, nyaring bunyinya ya. Next dari Chandra. Flexing era is dead, terutama sejak China bongkar-bongkar industri apparel dan jam mewah. Mending buat DCA BTC duitnya. Thanks Kotoshi. Benar sekali. Ya, jangan kebanyakan gaya. Ya kalau lu satu saat duit udah kebanyakan, gue pengen gaya sedikit nih. Misalkan dari apa? Dari kaos biasa gitu. Gue pengen beli apa misalkan deh. Kaosnya jadi ada logo sedikit. Ya kalau selama lu mampu boleh, tapi kalau belum mampu jangan. Begitu loh, jangan kebanyakan gaya ya. Kalau ada duit lebih dipakai untuk DCA, begitu ya. Mantap. Next. Ini hati-hati ya, ini spam seperti ini tidak mungkin gua sama Sato pelan-pelan hapusin. Mau di ban pun ya nggak bisa, karena ini akan ada akan ada account bot yang ada terus, begitu. So hati-hati ya, udah jelas yang kayak begini kelihatan palsu banget kan ya. Dan ya udah tinggal di skip aja kalau seperti itu ya. Next, dari Bila Fauzi. Bang, kenapa YouTuber luar banyak analisa BTC bakalan crash? Kalau menurut abang gimana? Sebenarnya kalau analisa sih nggak masalah ya. Gua sih ya bisa juga melihat dari sudut pandang seperti itu ya. Kenapa bisa crash ya? Kita misalkan lihat nanti 1 Agustus ada kemungkinan berita tarif, atau bukan berita lebih tepatnya, tarif mulai in effect. Saat tarif in effect itu ada kemungkinan market bisa ya bergejolak begitu ya. Itu salah satunya. Lalu selain dari itu, Elon Musk dengan Trump ribut lagi ya. Elon sampai mau buat, bahkan sudah buat katanya ya, partai baru, America Party namanya ya. Nah itu juga bisa bikin nanti midterm di US berantakan juga. Nah ketidakpastian politik juga akan lama-lama nular ketidakpastian ke market juga. Itu mungkin bisa juga jadi salah satu catalyst. Selama bentuknya analisa ya boleh-boleh aja. Dan kalau secara TA pun ya BTC mulai ada pelemahan. Kita bisa di sini di daily-nya mulai terbentuk suatu lower high kan ya. Nah lower high adalah pelemahan tren, kita nggak bisa ya bilang itu nggak pelemahan begitu ya. Nah tapi gini, jangan sampai kita berpikir oh pasti bakalan crash nih. Kalau pasti bakalan crash gua nggak setuju, karena tidak ada yang pasti begitu ya. Soalnya gini, kalau di otak kita udah mikirnya pasti, nanti ada yang mikirnya begini, udah ngapain di sini sekarang, ntar aja kan nanti crash. Kalau nggak crash gimana? Nah itu ya. Jadi ya kalau gua pribadi makanya selalu ngomong ya kita harus bereaksi aja terhadap market begitu ya, karena ya kita nggak pernah bisa tahu masa depan begitu. Tapi kalau misalkan dibilang analisa ya gua setuju aja, ada kok kemungkinannya dan memang terjadi pelemahan juga secara TA. Fundamental pun ada bagusnya ya, ada beberapa yang bagus, tapi ya ada juga beberapa resiko ke depan yang bisa boom begitu ya. So ya mungkin karena itu ya. Next, dari Wahyudi Surya. Bang Toshi, hampir setiap hari saya pencet like 2 kali. Oh, oke ya, mantap. Semoga TCI bisa terus memberikan edukasi bermanfaat. Dan semoga semua pemirsa TCI portonya bisa positif di kripto. Mantap ya. Ya semoga semuanya juga positif, dan ya yang masih rugi nanti BEP, yang sudah profit bisa semakin besar lagi profitnya ya. Mantap. Dari Eben Project. Om meng-outperform BTC tapi di rug pull. Itulah sisi kejamnya alts. Yes, benar sekali. Ya, benar sekali. Jadi gini loh ya. Resiko alts dengan BTC akan selalu berbeda begitu. Dan antara alts yang kita hitung sebagai blue chip dengan alts yang abal-abal pun tentunya resikonya sangat berbeda.
Nah, makanya ya kita lihat dari market cap begitu. Dan bahkan ya kayak contoh Om aja tuh market capnya dulu tuh nggak kecil-kecil amat loh. Itu lumayan gede juga. Ya tapi faktanya bisa juga kena begitu ya. Mereka belum mau ngaku di Rakpul, tapi ya I don't know lah, itu keterjun payung seperti itu ya. So ya. Tapi apapun itulah resiko dari alts. Alts tuh lu gini deh, paling gampang ya. Lu lihat, cari ke The Wayback Machine ya. Ada satu website yang dia tuh bisa ngelihat internet dari tahun berapa gitu. Nah, lu coba cari CMC ya. Ke Coins Market Cap ya, ke Coin Market Cap. Lu cari 2014, 2016, 2021, lu cari top 10-nya ya. Itu top 10 ya. Dari masa ke masa berubah-berubah terus ya. Yang terus konsisten nomor satu adalah BTC saja. Begitu. Nah, jadi harusnya tuh jadi pelajaran kan. Ya, dan itu pun ya kalau mau buat lo yang sudah sering dengerin TCI juga udah tahu. Ya kan gue juga punya tuh sampai sekarang ya. Alts yang jadi bangke di 2016 tuh ya. Yang dibilangin bakal ngalahin BTC, yang dibilang ini ini masih murah. Nanti bayangin kalau market cap-nya udah sama kayak BTC, itu semua jadi sampah aja di di wallet gua. Dan gua nggak pernah buang, gua sengaja jadikan itu sebagai reminder. Don't do stupid stuff di market. Begitu ya. Mantap. Ya, jadi boleh punya alts, tapi jangan sampai nikah dengan alts tersebut gitu ya. Biasanya memes tuh, banyak yang nikah dengan memes tuh. Wah, kita komunitas kuat, kalau nggak ada yang jual, bullshit. Kalau udah drop semua jual. Ya, nggak ada yang mau, ayo semangat, nggak ada. Itu semangat waktu lagi ngepam, udah ngedam semua diem 1000 bahasa gitu. Itu udah kejadian kok 2021. Kan kita pernah kena tuh TCI ya sama, ya nggak tahu itu mungkin grup pom-pom dari mana ya. Kita bahas, ini kacau, kita kasih tahu nih datanya seperti ini, tim dev pegang berapa persen, dia kemarin sempat ada indikasi Rakpul, bla bla bla. Wah, bacot loh. Itu kita di report, ya TCI di report saking gilanya sampai kita nggak bisa buka beberapa jam. Begitu. Dan akhirnya apa? Itu meme coins mati kok. Nggak ada sisanya sama sekali di cycle ini. Begitu, ya. Next dari U6 ya. Yang nonton dan dapat manfaat dari materi ini jangan lupa like dan subs ya guys. Yes, mantap. Thank you ya. Oke, beres. Itu kurang lebih ya untuk pembahasan komen pada hari ini ya. Ya intinya satu hal aja ya. Kalau ada orang terlalu terdengar meyakinkan, bukan meyakinkan bahkan ya. Sebenarnya kalau buat orang yang ngerti sih terdengar konyol ya. Tapi kalau ada orang apalagi patronizing gitu ya. Wah ya. Wah, kapan mau kaya lu deh? Kapan? Ya, ente udah kaya belum dari sini? Puji Tuhan gue udah kaya dari kripto. Begitu ya, relatif kaya lah ya. Kalau dibanding sama 9 naga sih ya gue kayak upil mungkin ya. Tapi ya relatif kaya dan puji Tuhan hidup sangat nyaman. Begitu. Dan dari mana mostly dari BTC? Dari BTC diputar ke alts waktu yang tepat. Gitu loh. Nggak semua di alts. Kalau semua di alts banyaknya mati kok. Begitu. Nah jadi kalau udah mulai keluar tuh orang-orang yang bacotnya seperti itu, harus very skeptical dengan orang seperti itu ya, karena tipe-tipe orang yang kayak gitu yang percis menjatuhkan gue di 2016 ya. Makanya gue sedikit kesel nih ya nadanya. Kenapa? Karena gue jadi ingat 2016 nih ya. Begitu nadanya, kapan lu bakal kaya BTC sih, aduh ya, paling berapa. Padahal itu posisi gue udah 10x loh. Itu posisi gue udah 10x. Oh, lihat nih ada alts yang 20, ada yang 30x. Oh iya, udah jadi debu gitu kan ya. Bangke lah, kalau udah itu salah, udah rusak, mereka nggak akan mau tanggung jawab juga kok, begitu ya. Jadi hati-hatilah dengan kalau di ini disebut itu snake oil salesman ya. Weh ya, ngebacot apa-apa tapi kalau udah hancur diem, hilang, kabur gitu ya. Ya oke, beres gitu aja. Sekarang kita tinggal masuk aja ke charting. Nah, sebelum kita ke chartnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, makanya sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT, dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang
gitu. Ini untuk trading competition. Sekali lagi, 1000 USD dalam bentuk price pool dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri, ya mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih Bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20%-nya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ya ingin apa namanya, ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya dan seterusnya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, dan sekarang kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa lihat di sini ya. Bagi yang konservatif sudah kena target TP di sini ya. Buat yang konservatif itu sudah profit sebesar not bad, 3,16% ya. Nah, buat yang agresif di EMA20 masih belum kena. Nah, buat yang masih mau hold nggak masalah ya, karena ya daily close-nya masih di bawah dari struktur kan ya. Jadi ya oke-oke aja ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di EMA20, lalu juga ada di angka 2,5994 dan di angka 2,4109. Next, hype atau hyperliquid. Ini cukup banyak yang request, kita bahas ya. Untuk sekarang dia itu nahan di EMA 20. Kalau besok pagi jam 7 daily close-nya masih di atas dari EMA 20, nah kita ada potensi bisa ngelimit posisi long and then ya buka posisi long begitu ya. Ada setup untuk posisi long. Tapi ya kita tunggu sampai besok jam 7 pagi apakah daily close-nya dari hype itu di atas dari EMA 20 atau tidak ya. Oke. Next, posisi spot. Posisi spot ada di EMA 20, lalu juga ada di struktur 36,854 ya. Dan juga di EMA 50 sedang conference nih ya. Dan yang satu lagi ada di angka 35,682 ya. Itu kurang lebih untuk setup di hype ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20. Nah, posisi long kita ini target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh beberapa ya. Yang paling konservatif boleh di sini nih, di angka 0,5854. Yang medium deh ya, medium di angka 0,5992 dan yang agresif di angka 0,607652. Begitu. Ya jadi udah kayak stake nih ya. Ada yang apa namanya? Ada yang medium rare, ada yang medium, ada yang well done gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di EMA 20 yang confluence dengan 0,571 karena cukup dekat ya. Lalu selanjutnya ada di angka 0,534755 dan juga di angka 0,48954 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup, ya gue ingatkan sekali lagi ya. Ingat ya, orang-orang yang awalnya mungkin ngetawain lo, bilang, wow ngapain di BTC dan kawan-kawan. Saat rugi, saat odds lu rugi, mereka tidak akan ada tanggung jawab apapun. Begitu. Tidak, jangankan tanggung jawab, sorry aja nggak ada. Aduh sorry gue salah ya ternyata. Nggak ada, kayak nggak ada apa-apa aja gitu ya. Jadi jangan sampai mau terintimidasi dengan orang-orang yang kasarnya meridicule posisi lu gitu. Karena posisi lu tuh ya udah lu pikirin resikonya gitu kan. Ya.
Jadi jangan dengerin orang yang ngerti resiko yang sedang yang sudah lu hitung, begitu. Ya jangan sampai mau kebuli sama orang-orang yang ngomongnya tuh yang cuma ngebacot doang, nyablak doang begitu. Ya karena nyablak tuh gampang, ya. Deh, cuma ngomong, bleh gitu ya. Tanggung jawabnya nggak ada. Begitu ya. Resikonya gimana? Wah, resiko harus berani lah di kripto. Udah minus diem. Aduh pusing gimana ya minus ya begitulah ya. Losers orang-orang seperti itu tuh. Ya jadi hati-hati. Ya karena itu benar-benar gue rasakan sendiri yang seperti itu ya. Wah, ya bacotnya gede banget. Waktu lagi altnya bagus, wah yang apa kasarnya kuda pilihan dia lagi bagus, bacotnya wah gimana BTC lu cuma segitu aja lu, lihat dong nih alt bla bla bla, udahnya altnya minus parah, diem 1000 bahasa, tidak ada tanggung jawab, bullshit ya. So hati-hati dengan orang seperti itu, karena percaya atau enggak ya, buat lu yang udah bareng-bareng sama TCI dari 2021 lebih banyak yang bacotnya seperti itu, jauh lebih banyak ya. Ya tapi udahnya terbungkam saat bear market, ya udah tuh alts banyaknya tidak selamat begitu. Bahkan alts yang punya apa namanya punya utility pun banyak yang hancur kok di cycle ini ya. Nggak usah jauh-jauh nih kayak Apex, teknologinya bagus nggak ada masalah, lebih banyak ngejam Solana dibanding Apex. Secara dasarnya ini adalah blockchain yang mungkin dalam tanda kutip lebih secara teknologi itu lebih lengkap, lebih secure, tapi mungkin lebih mahal dan nggak tahu kenapa tidak diadopsi. Akhirnya apa ya, akhirnya lihat lebih parah daripada ya berbagai macam alts lain kan begitu. Polkadot even worse ya, lu bisa lihat di sini. Polkadot itu basically di bawah dari 2022. Apakah ada kesalahan yang luar biasa dengan Polkadot? Enggak juga. Apakah Polkadot ini ada kena 51% attack? Enggak kena. Ya tapi begini aja faktanya. Ya, this is the pain of altcoins ya. Gak ada permasalahan teknis aja tetap bisa hancur begitu ya. Jadi ya udah ya, gue harap lu terbukakan matanya dan tetap jadikan BTC sebagai fondasi lu begitu ya. Oke, kayak gitu aja kurang lebih ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan terkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.